dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Rekan Dakta, seperti biasa di hari Jumat kita masuk di segmen Bincang Budaya bersama BKMB Bagasasi terkait dengan budaya Bekasi ya. Dan seperti biasa sudah hadir narasumber kami, ada Bang Oman Sulaiman. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang? Alhamdulillah, hari ini lebih baik dari kemarin. Semoga besok lebih baik dari hari ini. Oh, tadi saya agak salah menyebutkan Oman Abdurrahman. Iya, apa-apa. Maaf ya Bang. Iya. Siap-siap. Di hari ini biasa kita ada narasumber ya, Iya, tapi iya. kita berdua aja. Tapi nanti Ada. narasumbernya kita by phone ya Bang ya. Oke, siap. Siap-siap. Iya, siap. Kita masih menunggu konfirmasi dari ketiga narasumber kami. Kita membahas ekosistem kebudayaan. Nah, ini seperti apa Bang ekosistem kebudayaan? Apakah ada bagian-bagiannya nih memang kita harus perbincangkan di malam ini? Ya, memang ini adalah upaya, bisa jadi pribadi, bisa lembaga ya. Saya mau mulai mencoba membuat ekosistem kebudayaan di Bekasi Raya gitu loh. Iya, benar. Yang lebih, jadi ekosistem kebudayaan di Bekasi Raya ini kan ada banyak sekali. Maksudnya elemen atau komponennya gitu kan. Nanti malam ini beberapa diantaranya. Satu itu adalah penjaga tradisi, lapisan penjaga tradisi. Siapa sih yang dimaksud penjaga tradisi itu? Ya namanya penjaga tradisi, justru apa? Dialah yang menjaga memori kebudayaan lokal di Bekasi Raya. Siapa aja orangnya, tokohnya gitu kan, Yeah. aktornya. Yang umum kita tahu adalah penjaga tradisi itu kan seniman tradisi. Bukan penjaga situ-situ kan ya? Iya, topeng, itu salah satunya, Nah. penjaga situ-situ salah satunya. Jadi seniman tradisi itu kan ada topeng, ada tanjidor, ada wayang kulit, wayang golek, ada apa namanya keliningan, silat dan sebagainya gitu. Juga tokoh-tokoh di kampung gitu. Mereka bisa menjelaskan tentang tradisi yang ada di kampungnya, atau bahkan mungkin agak lebih luas di tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat kabupaten, mungkin tingkat provinsi, bahkan nanti bicara Nusantara dia lebih luas lagi. Yang lainnya tentu ada budayawan. Budayawan ini mungkin yang bisa dia sebagai budayawan yang tingkat lebih luas nasional, bisa juga yang budayawan lokal. Orang yang memahami karakteristik secara detail ya, secara rinci tentang apa-apa yang terjadi di Bekasi Raya ini. Berikutnya adalah pengelola sanggar. Beberapa kali kita undangkan, ada orang yang memang melalui sanggarnya dia melestarikan bentuk tarian. Dia melestarikan misalnya pakaian adat melalui tampilan pengantin. Iya. Nah, itu orang yang memang menjadi bagian dari penjaga tradisi. Satu lagi diantaranya penjaga situs budaya. Nah, mudah-mudahan malam ini nanti bisa ke kita untuk menceritakan. Ada satu situs di wilayah Bekasi Kabupaten yang memang sudah mulai dikenal, bukan cuma lokal, tapi mulai ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, bahkan nasional ya, belum ke internasional. Tapi kalau publikasinya sudah, karena melalui media internet itu sudah go internasional. Itu satu dari ekosistem kebudayaan yang ada di Bekasi Raya. Kita bicara agak dikerucutkan ke lebih spesifik. Terus apa sih bentuk budaya yang dijaga tadi, tradisi yang dijaga tadi? Tentu adalah bahasa ya. Bahasa kan menunjukkan bangsa, bahasa menunjukkan suku.
bahasa menunjukkan apa namanya Identitas, ya. identitas. Jadi bahasa di sini tentu bahasa Bekasi. Tempo hari kita undang kan. Iya. Oh Patini, kan benar-benar Pak Jenong. dengerin Pak Jenong yang punya apa namanya Makan. mau makan di Mustika ya, Mustika Jaya. Nah itu dia salah satu bagian dari penjaga tradisi dalam konteks kebahasaan. Bahasa Bekasi kagak hilang dah, orang hilang dah. Gitu, Iya. kan. Minimal kalau dia gegerawak kan gegeruan gitu kan, dia nawarin masih terjaga. Sastra lisan. Ya kan, ada orang yang bertutur gitu kan, ada juga mulai pantun kayak komputer kayak kemarin Bang Ridwan, itu bagian dari ekosistem kebudayaan. Belum lagi ya apa namanya kesenian-kesenian yang tadi kita sebutkan, kesenian rakyat, topeng kah, topeng aja ternyata ada tariannya. Tariannya tuh mulai banyak kan turunannya kan, ada topeng tari Blantek segala macam gitu kan, besok lusa mungkin ada yang nyentrik, kemudian nanti ada lagi. Makin ke bawah itu selain kesenian rakyat ada yang lebih menarik tapi belum terangkat secara masif gitu ya. Sejarah kampung. Sejarah apa? Misalnya di sini ada kampung Mede, di sana ada kampung hutan, ada siluman, ya kan. Nah, sejarah-sejarah kampung, kenapa bisa apa namanya ini menjadi bagian yang harus dijaga. Lama-lama kan mulai berkurang ketika ada muncul kebutuhan orang akan perumahan, nama sebuah kampung itu menjadi pelan-pelan hilang. Benar. Diganti sama hill, ya kan? Village, villa, sama ranch, segala macamnya gitu loh kan. Padahal mah kampungnya kampung Buuk ya. Ada Kopen, ada Buak ya kan, Robugal jadi mall gitu kan, bla 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 gitulah. Ini nih kenapa saya tergelitik untuk bagaimana kita harus memulai membangun sebuah ekosistem gitu loh. Dan sebetulnya orang-orangnya sudah ada, cuma masih terpisah, belum menjadi satu rangkaian. Seperti itu, cuman memang ada problem di sini. Problem terbesar kita tentu soal regenerasi. Misalnya kesenian topeng. Topeng itu kalau tidak dilakukan regenerasi di internal mereka, misalnya dari orang tua ke anak, lama-lama akan hilangkan punah, ya kan? Lenong dulu bagus, bisa muncul karena ada lenong bocah kan. Tapi setelah bocahnya jadi BG remaja kan, nggak bocah lagi. Iya, jadi lenongnya gitu kan. Tapi kaderisasi atau regenerasi itu berjalan gitu. Nah kita berharap misalnya bahkan di kesenian kayak tari itu kita udah bersyukur ya. Dalang juga. Ketika saya sempat silaturahmi ke Dalang, nanti kita jadi narasumber di sini, ke Dalang Wawan ya, Wayang Ajen, Pak Doktor itu, dia sudah mengkader dalang-dalang yang usia anak-anak, bukan remaja, bahkan apa maksudnya dimulai dari usia anak-anak yang masih di bawah 10 tahun juga mungkin ada. Nah dari situ kekhawatiran kita akan regenerasi yang dianggap lemah ternyata terjawab. Bahkan tari kemarin ketika kita ada narasumber yang akan menggelar Kota Bekasi Menari kan anak TK juga terlibat. Kekhawatiran ini di dalam sebuah ekosistem kebudayaan khususnya di Bekasi Raya agak mulai terjawab gitu loh, nggak perlu khawatir. Cuma memang harus ada regulasi yang mendukung ke sana. Problem lain adalah meskipun kita di era teknologi, ini soal dokumentasi yang memang kita agak repot. Kita belum agak susah menemukan catatan misalnya tampilan atau apa istilahnya itu atraksi yang pernah dibuat, ditampilkan, dimunculkan. Bahkan ada tokoh yang luar biasa, maestro, yang setelah mungkin orangnya tidak ada kita kehilangan. Gitu loh. Yang seperti sebelumnya kan saya cerita ada maestro rebab di Bekasi Raya ini yang setelah beliau meninggal, regenerasinya mungkin agak terputus gitu loh. Nah, problemnya kan memang karena rebab agak susah ya, sulit. Kalau biola banyak sekali gitu loh partikel. Gak ada les rebab gitu kan. Ya,
Nah ini mungkin kalau ini kita mungkin agak agak ketemu nih, oh ya di sini agak susah nih regenerasi. Tapi ya bukan berarti tidak bisa gitu loh untuk melakukan sebuah upaya melakukan keberlanjutan sebuah kesenian tradisi itu. Yang lainnya menjadi bagian dari ekosistem kebudayaan ini adalah komunitas-komunitas kreatif, lembaga-lembaga yang memang peduli lah gitu sama kebudayaan yang ada di Bekasi. Kita bisa mendengar nih ada salah satu sanggar yang dia concern di bidang seni rupa, khususnya lukis atau sketsa gitu. Tadi sih saya udah hubungi dia, mudah-mudahan bisa sekarang atau kita hubungi untuk menceritakan perannya di dalam menjaga kebudayaan atau tradisi atau peristiwa seni budaya melalui sketsanya, melalui lukisannya itu seperti apa upayanya. Coba kita hubungin aja ya nanti ya. Oke, ini Bang Ridwan Marhid ya? Ridwan Marhid, dia ketua Sanggar Pandawa. Pandawa ya. Coba kita hubungi beliau ya. Iya. Bisa bergabung ya. Iya. Kan beberapa waktu lalu juga sudah bergabung ya Bang Ridwan ya. Mungkin juga bisa lebih spesifik lagi terkait visualnya ya Bang ya. Lewat suatu objek ya yang bisa mewakili ya, ataupun juga ini ceritanya Bekasi dan sebagainya begitu ya. Betul. Dan upaya dia sudah dalam perannya gitu kan, menjaga budaya yang ada di Bekasi Raya itu. Ya, Dan siap sih dia kayaknya udah. Oke, sebentar saya coba nelfon ya. Bang Ridwan ya, untuk bisa bergabung bersama kami. Ya, assalamualaikum Bang Ridwan. Ya, Bang Ridwan. Halo, assalamualaikum Bang. Ya, Bang Ridwan, kita on air dengan Bang Oman ini Bang, terkait dengan ekosistem budaya, apalagi Bang Ridwan kan Sanggar Pandawa ini Bang. Silakan Bang, mungkin bisa berinteraksi dengan Bang Oman. Halo. Oh iya. Waalaikumsalam. Halo ya. Sehat. Salam. Panggilnya apa nih? Abang, Engkong atau apa ini manggilnya ini? Bang Ridwan. Engkong. Iya, udah suhu ya. Ini kita bicara tentang ekosistem kebudayaan, Bang Ridwan. Kan Bang Ridwan punya Sanggar Pandawa yang concern di dunia seni rupa ya, lukis dan sketsa itu ya. Ya. Ceritanya bagaimana sih ini upayanya Pandawa supaya kebudayaan di Bekasi orang hilang gitu, gimana caranya? Iya. Ya, silakan Bang. Gini. Ya. Sanggar Pandawa itu sebetulnya mengawali kiprah kita itu di seni rupa. Seni rupa ya, atau melukis lah. Nah lalu saya mengawali bergerak itu setelah lulus dari olah ya KJ. Nah itu langsung merapat ke sekolah SMA 1. Jadi pembina situ ada galeri atau sanggar yang disebut Sanggar Pelangi. Sanggar Pelangi. Nah, saya sebagai pembina berlanjut dari tahun 79 sampai 85. Nah, seperti itu. Kalau jadi gimana nih maksud? ya, Makanya jadi nih yang peran dari Sanggar Pandawa ini kan kadang juga anggota atau orang-orangnya itu sering membuat sketsa. Apakah ada misalnya yang memang membuat gambar, lukis, sketsa berkaitan dengan artefak kebudayaan yang ada di Bekasi Raya gitu loh, Kong Ridwan? Ya tadi mengawali ya, sejarahnya kan suruh
dari awal. Iya, iya. Silakan. Nah seperti itu. Nah, tahun 85 kita itu langsung lalu mendapat apresiasi dari pemerintah ya. Nah sampai-sampai kita pameran keliling se Jawa Barat per 1 semester. Di Jawa Barat, kabupaten kota sekian, itu kita keliling lah ya, program provinsi. Barulah tahun 86 itu selesai, tapi itu tetap berlanjut. Ya langsung lah itu, lalu banyak kepentingan para instansi ya. Kita diminta bikin ini, bikin itu. Tahun 89 kita diminta bikin monumen yang sekarang lalu di depan tuh ya, di Gedung Juang. Nggak tahu ya, ditaruh di samping monumen, di samping gedung tinggi. Iya, Gedung baik. Juang. Bang Ridwan, maaf kita putus sebentar, kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah informasi berikut ini. Rekan Dakta, kita lanjutkan kembali bincang budaya kita dengan tema ekosistem budaya dan sudah tersambung juga dengan Bang Ridwan ya. Ini Sanggar Pandawa ya, bagaimana ekosistem kebudayaan ya yang kita bahas di hari ini. Silakan, mungkin dari Bang Oman juga pengantarnya dulu. Ya, Kong, kita lanjut ya. Tadi ada monumen yang dibuat di Gedung Juang. Ini kan berarti jejak karyanya teman-teman di Sanggar Pandawa ya. Bagaimana tuh Kong ceritanya Kong? Iya. Nah, kita mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Banyak hal sebetulnya ya, mengenai taman-taman di jalan gitu. Nah waktu itu kan masih kabupaten ya. Nah terus pelang-pelang apa itu, yang dulu makan ada KB apa. Nah jadi kalau secara sekarang nih orderan itu berlimpah dan kita memperkuat personal kita. Sehingga ya kiprah kita sangat mendominasi lah ya, kaitannya ya kita fair juga sama yang lain. Walaupun kita kekurangan personal gitu, ya kita merekrut yang lain. Nah kaitan sama Gedung Juang, monumen itu adalah amanah dari Pak Kiai Nur Ali. Jadi Pak Kiai Nur Ali sebelum wafat, beliau mengamanahkan kepada Pemda ya, bahwa mohon bupati mana saja gitu segera mewujudkan 5 hal gitu ya. 1, sejarah Bekasi. 2, Islamic Center. 3, rumah sakit Islam. 4, jembatan Karangsatria, karena waktu itu antara Bekasi Utara dan wilayah Gabus itu katakanlah ada kontradiktif ya dari sisi karakter kehidupannya. Yang sebelah sana ya Nur Ali ya, itu agamis. Yang di sini nih yang sering kita dengar, banyak penculikan, pembegalan dan lain-lain. Nah agar ada sentuhan agama, maka Pak Kiai Nur Ali mohon agar Pemda membuat jembatan Karangsatria. Yang jembatan besi itu ya? Nah jadi ya yang sekarang jembatan besi ya sebutnya. Iya. Nah terus yang kita ini atau saya dapatnya monumen. Nah kemudian ya saya akhirnya konsultasi kepada anaknya ya, Pak Nur Amin ya.
Kiai Aminur. Kiai Aminur. Seperti apa monumen yang seharusnya kita buat di sana. Di antaranya satu, kita minta pilihan ya. Kan ini zamannya kita sudah menghadapi zaman kontemporer gitu. Zaman di mana seni itu dilakukan dengan cara dekoratif atau sekalian realis gitu. Nah ini kan kita khawatir berkaitan dengan agama nih. Jangan-jangan kita bikin apa itu macan, harimau atau apa, itu nanti ada kendala ideologi atau ya katakanlah di agama Islam ada yang pemahamannya yang seperti itu. Oh nggak apa-apa, kata Pak Kiai Nur Amin. Kiai Amin. Silakan aja. Ya, Pak Kiai Nur Ali mengapresiasi karya seni yang model apapun, termasuk abaikan aja kalau ada yang mengatakan hal lain. Udah kita bikin sketsa gini-gini. Nah kita rekrut 3 sanggar. Sanggar Nirwana sama sanggar November. Nah maksudnya apa? Maksudnya ya udah kita buat manajemen yang bagus dalam sebuah proyek gitulah. Nah akhirnya terlaksana. Ada yang bersifat manajemen, ada yang bersifat praktek langsung, dan ada yang ide-ide. Terwujudlah itu kurang lebih 1 bulan ya. Itu berbarengan dengan peperangan yang di mana? Yang Irak lawan Israel. Nah kita, ya, yang perang multinasional. Ya gitu jadi lah. Nah itu konsentrasi kita 1 bulan selesai. Nah diresmikan oleh gubernur waktu itu siapa ya? Lupa saya. Nah itu tentang monumen. Hal lainnya yang tadi itu seluruh pagar-pagar ini Pemda atau pagar jalan itu oleh kami juga. Taman-taman gitu. Nah kemudian juga ada order-order tentang dulu ada pameran pembangunan ya. Nah pameran pembangunan kita dari tahun 84 mulai itu ya adanya pameran. Terus sampai 96. Nah waktu itu kita eksis, termasuk selalu di bulan Agustus itu ada mobil hias. Mobil hias, ya bahkan kita kadang-kadang mendominasi juga sampai dapat umpamanya 16 mobil hias itu. Berarti dari 16 kecamatan tuh? Enggak kan, OPD gitu ya. Oh iya. Saya nggak pernah berkecimpung di kecamatan, selalu di OPD lah. Nah, dinas kesehatan, dinas ini gitu. Nah, selalu juga kita menggarap namanya sekda atau asda ya, sekda ya. Sekda ya. Nah, artinya menggarap tuh pavilionnya gitu ya, bangunannya ya. Artinya pelaksanaan pameran atau pameran bangunan yang jadi maskot selalu dari Sanggar Pandawa. Bukan tadi yang ketika menggarap sekda itu maksudnya membangun ininya ruang pamernya gitu. Oh iya. Stand ya. Stand pameran. Nah itu kalau selalu kita setda, setwilda waktu itu. Nah kalau lalu Setwilda dan yang lainnya sampai kurang lebih 16 mobil gitu. Pameran juga gitu. Nah gimana cara mengatasi order yang kayak gitu? Nah kita punya tim
yang menjelajah seniman. Nah itu sampai Banten, sampai Tegal ya. Anggota kita itu sampai ratusan lah gitu ya. 120-an orang lah. Karena satu tim kita bikin mobil hias, itu kurang lebih 6 orang. Nah jadi ya sekitar 100 lah. Nah itu terus-terusan kurang lebih 15 tahun kali ya. Ya, Kang Ridwan, jadi kita menangkap ya, terima kasih. Ini ekosistem kebudayaan di Bekasi Raya, peran dari Sanggar Pandawa ini luar biasa bersama teman-teman sanggar yang lain kan. Tadi disebut ada Sanggar Nirwana, ada Sanggar November, bahkan melibatkan ratusan orang seniman budayawan dari berbagai daerah dapat di luar Bekasi gitu kan. Yang menarik tadi itu yang disampaikan Kang Ridwan itu ketika membangun monumen di Gedung Juang, memang salah satu dari permintaan dari Kiai Nur Ali ya. Jadi dibikin sketsanya sampai terwujud dan sekarang masih ada kan monumen itu, tapi bergeser tempat ya kan, bergeser tempat. Terima kasih Kang Ridwan ya. Nanti kita bicara yang lainnya setelah kita interaksi dulu dengan yang lain, dengan ekosistem kebudayaan yang lainnya. Makasih Kong ya. Sehat selalu. Sehat ya Bang. Siap. Ya, baik. Terima kasih Bang Ridwan, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini mungkin tadi salah satunya Bang Ridwan ya. Kita mungkin coba ke Bang Obing ya. Jadi Haji Obing adalah yang menjaga situs sejarah di wilayah Bekasi. Nanti lokasi persisnya beliau yang paham gitu, yang tahu. Baik, kita juga masih menunggu komunikasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Obing. Gimana kabar? Sehat-sehat dengan Ufi, Bang. Iya, gimana Mbak Lupi? Siap, kita sudah bersama dengan Bang Oman ini. Kita membahas ekosistem kebudayaan terkait dengan situs Keramat Batok ya. Silakan Bang Oman. Jadi Bang Haji Obing, kita tadi salah satu bagian dari ekosistem kebudayaan di Bekasi Raya itu kan ada komunitas ya kan, ada penjaga tradisi. Komunitasnya udah tadi Bang Ridwan Marhid dia bicara tentang pembangunan monumen salah satunya. Nah, penjaga tradisi ini kan bagiannya salah satunya adalah situs sejarah. Nah, Bang Haji Obing kan di tempatnya itu ada situs yang diduga benda cagar budaya Keramat Batok. Ceritain bagaimana sejarahnya situs ini nih. Jadi emang Keramat Batok itu keramat terutama dari keluarga kita dan masyarakat sekitar. Seiring berjalan waktu akhirnya berkembang menjadi ada kegiatan dengan dinamakan situs cagar budaya Keramat Batok. Nah, konon ceritanya dari asal usulnya adalah dari kerajaan Sumedang Larang, yaitu Uyut Gabid dan Uyut Leong. Sehingga di situ ada dua manusia yang saya anggap leluhur kita dan orang yang sangat berpengaruh pada zamannya. Dan sekarang kita kembangkan menjadi cagar budaya Keramat Batok, dan alhamdulillah sudah diakui sama dari kerajaan Sumedang Larang. Dan pada saat itu juga kita sudah dikukuhkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerajaan Sumedang Larang. Nah, setiap kegiatan alhamdulillah dari terputus. Kita mencoba kembali untuk menghubungi Bang Obing. Ya, Bang Obing dilanjutkan kembali Bang, tadi sempat terputus. Iya. Ya. Silakan. Iya. Mana Bang Oman? Ya siap. Lanjut. Tadi lokasinya juga biar rekan Dakta tahu nih lokasi situs Keramat Batok di mana. Nah, tadi waktu saya cerita udah sampai di mana tuh?
Itu diakui tidak terpisahkan dari kerajaan Sumedang iya. Larang. Nah itu artinya kita bagian dari kerajaan Sumedang Larang. Iya. Sampai saat ini tuh komunikasi dan kegiatan Terputus ya. Ya, coba kita coba lagi. Coba nanti. kita coba lagi ya, Bang. Nanti ya. Ya, rekan Dakta memang ini lokasinya agak mati-matian terus. Iya, silakan Bang. Ya, lanjut Bang Haji. Ya. Dan kebetulan itu setiap tahun kita adakan, kalau dulu namanya Pesta Keramat Batok, kalau sekarang kita kemas menjadi haul dan pesta rakyat. Dan itu kegiatan itu selalu kita memotong 1 ekor kerbau dan ada hiburan masyarakat lah, macam kalau dulu ada cokek, ada wayang, ada topeng, pokoknya seni-seni khas Bekasi kita munculkan. Itu tiap tahun tuh sampai saat ini. Dan alhamdulillah kalau dulu ada perjudian, sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang kita di luas lahan 4.201 meter itu, sekarang di atas tanah itu ada pendopo cagar budaya Keramat Batok, terus ada masjid, terus ada juga semacam majelis taklim lah, di situ ada kegiatan. Itu Bang Oman. Ya, jadi luar biasa ya. Jadi upaya menjaga, melestarikan, mengembangkan situs budaya Keramat Batok ini sudah sampai sejauh ini ya, Bang Haji Obing ya. Ini suaranya kecil, Bang Oman. Iya, sudah sampai sejauh ini ya. Artinya menjaga, merawat, mengembangkan ya kan. Situs Keramat Batok ini. Kalau berkaitan dengan budayanya tadi kan dimunculkan juga tradisi yang dulu ya kan, seninya ya. Kalau yang perjudian ini kan menurut kami ini luar biasa, bisa hilang gitu dengan perjudiannya hilang. Udah sama sekali tidak ada ya. Udah tidak ada sama sekali. Cuma kalau hiburan kan memang ya itu jangankan di Keramat Batok, di rumah-rumah orang hajatan juga ada hiburan. Iya. Dan itu bagian dari kearifan lokal dari sebuah daerah, sehingga kita perlu lestarikan. Nah terus kita kan mengadain acara itu setiap bulan Sura. Nah kalau sekarang jatuhnya kurang lebih bulan Juni akhir, itu ada acara di Keramat Batok. Nah kebetulan 2 kali bupati waktu itu, Haji Eka Supriyatmaja pernah menghadiri, terus juga Pak Dhani Ramdan pernah menghadiri. Tuh. Nah sehingga sudah 2 pejabat teras di Kabupaten Bekasi sudah menghadiri dan menyatakan bahwa kegiatan ini patut kiranya dilestarikan. Kalau masyarakat umum ingin datang ke sana, tahu misalnya seperti apa, ada nggak nanti yang misalnya mendampingi sejarahnya seperti apa gitu kan, ada pemandunya gitu. Nah kita buka juga untuk ziarah umum, tapi memang banyak juga ada yang ziarah, bahkan dari Cirebon, ada yang dari Tangerang itu pada sampai. Artinya walaupun nggak begitu banyak, tinggal nanti kita kaitan dengan sosialisasinya aja yang perlu ditingkatkan. Artinya yang pada ziarah itu dari berbagai daerah sih. Kadang-kadang kemarin aja waktu saya ada di tempat, ada orang dari Banyumas itu hadir, malah dia lewat mimpi atau lewat apa. Tapi seorang ulama juga dia datang itu. Iya. Iya, seorang ulama juga dia datang. Iya, baik. Mungkin bagaimana masyarakat bisa menjangkau ke sana ya, tentunya kan. Apakah juga sudah seterkenal apa sih di saat seperti ini, di zaman seperti ini, situs Keramat Batok ini, Bang Obing? Iya, kalau sarananya kan jalannya udah bagus, terus juga
ziarahnya juga udah kita perbaiki dan menurut saya udah sangat layak lah gitu untuk berziarah. Terus ya transportasi umum sih memang yang berbayar nggak ada. Cuma memang sarana jalannya sudah sangat memungkinkan dan sangat strategis. Karena letaknya kan di daerah Cabang Bungin itu, kalau dari tol Gabus itu nggak begitu jauh, paling sekitar ada 5 kiloan lah sampai ke titik Keramat Batok. Kalau dari Kerawang ada penyeberangan jalan di Batu Jaya, artinya jembatan penghubung antara Kerawang Bekasi di Batu Jaya ada, di Rengas Dengklok ada. Nah, sehingga untuk masyarakat luas di luar Bekasi dan sekitarnya, artinya bisa dijangkau dengan sarana jalan yang sangat memadai. Karena kita juga di sekitar Keramat Batok kan ada proyek Pertamina gitu. Jadi kalau kendaraan besar juga bisa masuk ya? Kendaraan iya, olah dari apa itu besar kalau yang dari Sumedang itu bawa besar. dia rombongan pakai Oke. bus mini lah, bus mini gitu. Iya, yang minibus. Jadi enggak bus yang enggak terlalu besar. Tapi memang bus besar juga masuk di jalan raya mah gitu. Oh, iya. Cuman memang kalau kerjanya enggak mungkin. Tantangan terbesarnya gimana nih untuk menjaga situs budaya Keramat Batok ini, Bang Haji Obing? Apanya? Tantangannya ini biasanya kan ada Ya, dinamika. tantangan kita paling kaitan dengan apa ya? Pendanaan juga sebenarnya nggak begitu menjadi tantangan ya. Iya. Karena memang masyarakat sekitar sudah terbiasa, misalnya bergotong royong, nanggap jaipongan. Kalau dulu kan cokek namanya ya, kalau dulu orang dulu. Kalau sekarang udah nggak ada cokek, ada jaipongan, terus nanggap topeng, nanggap wayang. Itu sudah menjadi tradisi sehingga gotong royongnya sudah tidak ada paksaan lagi. Jadi mereka memang udah semacam apa ya, tradisi yang dijadikan kewajiban gitu. Dari oleh untuk mereka ya, jadinya memang ada rasa Iya, memiliki. dari ya memang orientasinya itu dari masyarakat sekitar, oleh masyarakat sekitar, dan untuk masyarakat sekitar dan masyarakat dari luar lainnya untuk menikmati hiburan dan kesenian-kesenian lainnya. Luar biasa ya upaya yang dilakukan Bang Haji Obing dan teman-teman. Sekarang ini ada bentuk kelembagaan Iya, bentuk kelembagaannya ada ya untuk mengelola ini ya, Bang Haji. Nah, kebetulan udah saya bentuk, kita notarilkan menjadi Yayasan Cagar Budaya Keramat Batok. Iya. Supaya Ke lebih Bang terkoordinir ya Bang ya, lebih Iya. terarah Jadi gitu kan untuk pengurusannya ada ya. lembaganya. Iya, jadi ada lembaganya. Satu, kedua, di lahan seluas 4.201 meter kan itu jadi nggak sengketa lagi, Oh iya. nggak ada yang memiliki Jadi perorangan sudah gitu. legal secara Artinya- hukum ya. Iya, jadi itu bukan milik Haji Obing, bukan milik saudara saya atau bukan milik orang sekitar. Iya. Jadi milik publik yang perlu kita lestarikan. Harapannya apa nih Bang Haji Obing berkaitan dengan keberadaan Ya, situs- kebetulan kita nanti bulan Juni kan ada acara tuh. Harapan kita ya Dakta bisa mensosialisasikan juga lah nanti kalau memang itu kita sampaikan random acaranya, karena itu kan biasanya kegiatan sampai 1 minggu. Oh iya. Nanti random acaranya kita sampaikan Iya. bahwa di kita ini setiap bulan Sura itu ada kegiatan pesta rakyat dan haul dari leluhur yang tadi saya sebut itu, yaitu Uyut Gabid dan Uyut Lewong. Iya. Jadi pesta rakyat Gitu, ya. Bang Oman. Pokoknya ya upaya melestarikan juga menjaga mengembangkan dan berhasil menggeser tradisi yang dulu dianggap negatif, berjudi yang lain-lainnya, sekarang justru ada pengajian ya. Makasih Bang Haji Obing ya. Sehat selalu. Dan kebetulan juga dari
pengurus besar BKMB pernah datang juga dan pernah menyumbang juga, kebetulan dihadiri juga Bang Oman ya waktu itu. Iya. Masya Allah. Kita Sama juga- almarhum ketua kita itu Terima waktu kasih. Haji Aan. Iya, partisipasi dari BKMB itu luar biasa. Masya Itu Allah, didatangi luar biasa. oleh almarhum ketua umum ya. Iya, Haji Aan. Oke, sementara itu Bang Oman dan siap. Mbak siapa tadi? Ulfi, Ya. Neng Ulfi. Semoga sehat, Amin. Amin. sehat, sukses, berkah dan silaturahmi kita tetap terjaga dan berkelanjutan. Insya Allah. Amin. Terima kasih Terima Bang Haji kasih, Obing. Neng Ulfi. luar Oke, biasa. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini situs Keramat Batok ya. Iya. Ini menjadi luar biasa juga. Ternyata bukan hanya orang Bekasi saja yang lihat, tapi dari daerah lain ya, Bang ya. Iya, itu bahkan tadi kan tidak terpisahkan dari keberadaan Kerajaan Sumedang Larang gitu kan, para tokohnya, bahkan ya yang ada di sana sesepuhnya sudah datang ke situs Keramat Batok gitu. Kalau tidak salah itu beberapa tokohnya yang saya ingat, kalau salah nanti dikoreksi, itu ada Ibu Uli Sigar Rusadi sama Pak Ramita Rusadi itu. Iya. Oh. Pernah ke sana. Karena memang kaitan dengan Sumedang gitu kan. Oh ya Nah, ini menarik kenapa tadi ekosistem kebudayaan di Bekasi Raya ini sudah ada sebetulnya. Cuma memang masih belum berkaitan. Jadi masih seolah-olah sporadis. Makanya saya dan beberapa berusaha untuk membangun ekosistem ini saling terkait. Dari mulai lapisan penjaga tradisinya, kemudian komunitas kreatifnya, ya kan. Nanti pemerintah daerah yang mungkin menyiapkan infrastruktur budayanya, karena kan ekosistem kebudayaan, para budayawan juga perlu tempat. Ya. Entah itu taman kota, entah itu galeri, entah itu panggung seni di ruang terbuka, ruang-ruang komunitas, bahkan kampus, kafe, tempat-tempat kreatif gitu loh. Sip. Bang, ini masih ada satu lagi bisa kita hubungi ya? Bang Hoir ya? Iya, siap. Sudah siap ya? Siap. Ya, kita masih menghubungi Bang Hoir. Mungkin apa nih yang bisa diberikan juga oleh Bang Hoir terkait dengan tema kita di hari ini, ekosistem kebudayaan ya. Bang Hoir ini kalau tidak salah Ketua Lembaga Kebudayaan Melayu Betawi ya. Iya. Kaitannya Melayu Jawa dengan Barat. Betawi ya? Iya, karena Melayu Betawi nanti Melayu Betawi Bekasi, Melayu Betawi Karawang, Melayu Betawi Depok gitu. Oh, masih satu kesatuan ya? Karena dialek istilahnya pengucapannya kadang berbeda gitu. Di sama Melayu tapi aksen istilahnya dialeknya agak berbeda. Baik. Ini masih menjadi satu ekosistem kebudayaan ya? Benar ya, Bang? Ya, di lembaga kebudayaan ini kan lembaga yang memang peduli terhadap kebudayaan gitu loh. Dan dia punya peran karena cakupannya lebih luas karena di tingkat provinsi dan di beberapa kabupaten kota, Bekasi, Bogor, Depok, Karawang, bahkan di Purwakarta juga ada satu kampung yang memang berbahasa Melayu Betawi. Yang sana kan Sunda gitu. Tapi ternyata ada gitu. Saya belum ke sana tapi ada informasi terakhir ada satu tempat di sana yang menggunakan bahasa Melayu Betawi gitu. Oke, kita masih mencoba, belum terhubung juga. Belum, sibuk beliau. Baik. Jadi memang ya menjadi satu kesatuan. Tapi lembaga ini mungkin menurut pandangannya Bang Oman ya, apa yang bisa dilakukan oleh lembaga ini terkait dua kebudayaan ini, ada Melayu dan Betawi ya? Ya kan ada Melayu Betawi. Kenapa sih disebutnya Melayu Betawi gitu? Karena memang ada persinggungan ya. Kalau bahasa Melayu juga kan ada cengkok-cengkoknya. Anggaplah rumpun satu saudara serumpun kita, Malaysia, Singapura, segala macamnya, Brunei, agak-agak ini sikit lah. Di bagian barat ya? Iya, agak ke deli-deli gitu kan. Kesini kita kan orang Betawi Jakarta mungkin bilang ape gitu kan, di kita apa gitu kan. Geser ke sana sedikit ke Delhi apa gitu kan, apa mungkin gitu. E-nya ya. Ya geser sikit lah gitu kan, beda-beda. Kita kalau misalnya gua tampol orang Melayu, mungkin Melayu Delhi bilang tak tumbuk gitu kan. Awak tumbuk gitu kan, macam-macam kan. Keliling-keliling pusing-pusing sikit lah gitu. Nah, ini menarik gitu loh.
saudara serumpun Melayu Betawi, kalau nanti Bang Khair bisa interaksi, kita gabung ke kita, ada penjelasan lebih detail, lebih rinci dari beliau. Karena memang ini rumpun bahasa Melayu itu banyak, luas gitu. Kalau Betawi itu menjadi bagian kan, gitu loh. Benar. Betawi adalah suku kan gitu ya. Bekasi adalah gitu. Itu kan ada juga seperti itu kan. Ada suku Betawi, ada suku Sunda, ada suku Jawa gitu. Nah, saya lanjut tadi tentang ekosistem kebudayaan di Bekasi Raya yang selain penjaga tradisi dan komunitas kreatif, ada lapisan berikutnya adalah infrastruktur budaya tadi kan. Infrastruktur yang menyangkut taman kota yang lainnya. Selain infrastruktur itu juga ada lapisan institusi. Institusi ini bisa jadi tadi yang LKMB itu masuk di komunitas kreatif karena ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan itu, ada juga yang kelembagaannya. Di sini institusi itu ada pemerintah daerah, di bawahnya ada dinas pariwisata budaya atau dinas-dinas terkait lainnya, ada sekolah, ada kampus, ada juga mungkin institut seperti tadi Bang Kong Ridwan, dia lulusan Institut Kesenian Jakarta kan, IKJ. Itu menjadi bagian dari ekosistem kebudayaan. Nah, yang paling menentukan sebetulnya adalah lapisan publik, audiennya. Orang berkreasi berkebudayaan kalau kagak ada audiennya juga kagak ada yang nonton gitu kan. Benar. Menjadi kurang ya kan, gitu, menjadi garing gitu loh. Nah, yang menarik lagi di sini di kota Kabupaten Bekasi, publik kita tuh punya karakter yang unik ya. Karena berangkatnya berasal dari kaum urban, orang-orang dari berbagai daerah kumpul di Bekasi Raya ini. Jadi ada yang dari Aceh sampai Papua yang selalu saya katakan itu, bahkan di Jawa juga dari berbagai wilayah di tanah Jawa ini datang ke Bekasi Raya, umumnya ke kawasan-kawasan industri. Ini juga punya pengaruh, gitu loh, ikut mempengaruhi ekosistem kebudayaan sini. Nah, dari karakter yang tadi kaum urban kemudian pekerja industri, ada lagi juga yang masyarakat apa istilahnya itu, komuter ya, apa istilahnya yang penyangga itu kan. Jadi jadi ada gabungan budaya, ada semacam interaksi kebudayaan kan. Budaya lokal Bekasi ini ada masuk budaya dari luar Bekasi, bisa jadi asimilasi, bisa jadi mungkin nanti kolaborasi segala macam gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini memang sedang kami upayakan. Saya melalui lembaga atau melalui pendekatan ke teman-teman di berbagai elemen lapisan tadi itu, agar terbangun ekosistem kebudayaan Bekasi Raya yang benar-benar kuat gitu loh. Kenapa? Karena tantangannya nggak mudah, nggak gampang gitu loh. Kebudayaan lokal itu kadang sering dikalahkan oleh kebudayaan yang sifatnya populer, ya kan? Apalagi sekarang setiap anak individu, ya kan, pegang handphone, kalah dengan hiburan digital, ya kan? Drakor, dracin segala macam itu menggeser gitu kan. Anak bocah kalah Bang. Ya, jadi ini yang membuat apa yang kita upayakan membangun sebuah ekosistem kebudayaan di Bekasi Raya ini memang nggak mudah. Baru berhasil setengah saya bilang kan, yang ikut bisa bikin pantun namanya Basku dan iya kan, karena nggak sempat pegang handphone, nggak itu alat komunikasi yang canggih-canggih itu kan. Kalau seandainya itu juga disentuh, dipegang, selesai kita, ya kan? Tantangannya nggak mudah. Tapi dari apa yang kita upayakan tadi dengan menghadirkan para tokoh, para pelaku yang menjadi bagian dari ekosistem, ada harapan gitu loh. Oh, ternyata kebudayaan di Bekasi Raya ini nggak kosong, nggak kering gitu loh. Kenapa? Masih ada yang peduli bahwa ada masalah. Ya, masalahnya adalah kurangnya komunikasi. Kadang hanya parsial, hanya di komunitas-komunitas yang terpisah. Tapi kalau kita terus konsisten melakukan upaya untuk membangun ekosistem ini, hal seperti itu bisa kita
selesaikan gitu. Iya. Ini sepertinya Bang Hoir belum bisa dihubungi ya Bang? Oh iya, Nggak apa-apa ya. nggak Mungkin apa-apa, nanti next, di sesi berikutnya kita bisa sama Bang Hoir ya. terkait dengan ini Bang ya. Iya, karena memang ada banyak agenda-agenda yang iya. Beliau akan buat gitu loh melalui lembaga ini gitu. Iya. Jadi seperti itu, Neng Ulfi. Baik. Mungkin di terakhir ini apa yang ingin disampaikan Bang? Mungkin juga ekosistem kebudayaan ini memang terus harus digalakan dan terus dilestarikan. Silakan Bang. Ya, saya berharap ya, kami berharap rekan Dakta juga menjadi bagian dari bagaimana kami kita berusaha membangun ekosistem kebudayaan di Bekasi Raya. Upaya tadi kan semua punya peran, punya ruang kan. Tidak harus jadi seniman tradisi semua, ya kan? Tidak harus masuk ke dalam komunitas kreatif semua gitu loh. Tapi kalau misalnya menyiapkan fasilitas infrastruktur tadi, ada ruang-ruang yang punya misalnya tempat bisa dimanfaatkan untuk tampilan-tampilan kebudayaan, nah ini menjadi luar biasa. Bahwa ada yang kurang tadi, yang catatan ada masalah struktural di sini. Satu adalah belum adanya koneksi ya antar komunitas tadi, kemudian juga ruang budaya yang masih sedikit, juga tentang identitas kebekasian yang belum di blow up, ya kan, masih kurang ya Bang ya? Gitu kan. Tapi kita mendapat gambaran malam ini bagaimana Bang Haji Obing, ya kan, dengan menampilkan situs budaya Keramat Batoknya, berkesenian dimunculkan, ya kan, religinya dapat, kemudian juga bisa menggeser yang dulu dianggap negatif menjadi hilang, kemudian jadi hal yang sangat positif, sangat religius gitu. Ini adalah kabar yang mengembirakan gitu, bahwa kalau semua elemen bergerak bersama untuk hal yang positif, ekosistem kebudayaan Bekasi Raya akan cepat terbentuk gitu loh. Kalau sekarang ini sudah, tapi terpisah, belum menjadi sebuah jaringan yang kuat. Iya. Mungkin dari mereka-mereka ini untuk terus bagaimana agar ekosistem ini tidak punah ya, dengan berbagai langkah-langkah yang memang sudah terus dilakukan ya. Semoga ini kedepannya juga penerus-penerusnya juga akan seperti ini ya Bang ya. Betul, karena memang akan kembali sebenarnya ada kerinduan, ada dulu ketika ada, anggaplah di zaman itu tarian yang dari luar break dan orang takut semua ke tari jaipong hilang, dan itu hanya saat drakor kemarin juga akhirnya berubah. Justru anak-anak sekarang lebih suka, yang menarik ada di Jawa Barat, bagaimana putri dari gubernur tampil menjadi ikon untuk penari kan gitu kan, ya nampilkan kesenian tarian-tarian yang memang bernuansa Jawa Barat gitu. Ini luar biasa. Baik. Bang Oman, terima kasih sudah hadir di Dakta pada hari ini. Saya